terpaksa dinikahi janda Arab yang sedang hamil besar demi 150 juta per bulan. Aku, yang seorang TKI, menerima kontrak gila itu untuk menyelamatkan masa depan keluargaku. Aku sudah siap menjadi ayah palsu dan suami bayaran. Namun di malam pertama, aku tak menyangka saat ia melakukan ini. Ternyata, aku Agung. Tubuhku mungkin ada di Arab Saudi, di tanah yang kering dan berdebu ini. Tapi jiwaku masih tertinggal di kampung halaman, di sawah yang basah dan hijau. Sudah hampir 2 bulan aku menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI di sini. Posisiku ganda, tukang kebun dan sopir di sebuah rumah, yang kemewahannya terasa asing di lidah dan mataku. Rumah ini milik Nyonya Zainab, sebuah istana bergaya modern minimalis yang dijaga ketat oleh pagar tinggi dan kamera pengawas. Di luarnya panas membakar, di dalamnya keheningan dan dinginnya pendingin ruangan. Rutinitasku dimulai pukul 5 pagi. Aku akan menyentuh tanah, pekerjaan yang paling ku kenal. Aku memotong rumput bermuda yang diimpor, menyiram bunga-bunga eksotis yang tak pernah kulihat di Indonesia, dan memastikan setiap daun bersih dari debu padang pasir. Aku adalah penguasa mutlak di wilayah 1000 meter persegi taman ini. Dan anehnya, disinilah aku merasa paling nyaman. Bau tanah basah dan aroma jasmine yang kurawat adalah satu-satunya pengingat akan rumah. Jika di luar, aku Agung, tukang kebun, dengan kemeja kerah lusuh dan tangan kasar. Tapi saat matahari mulai meninggi, aku harus berubah. Agung, siapkan mobil. Suara lantang dari headset intercom selalu menusuk. Di momen itu aku berganti peran. Seragam lusuh diganti kemeja berkerah yang lebih rapi, dan tanganku yang baru saja memegang sekop kini memegang kemudi mobil mewah. Aku menjadi sopir pribadi Nyonya Zainab. Nyonya Zainab, atau yang biasa disebut Madam oleh para pelayan lain, adalah definisi dari martabat. Usianya sudah 55 tahun, seorang janda kaya yang suaminya meninggal 2 tahun lalu. Emana bergerak dengan keanggunan yang terlatih, mengenakan abaya rancangan desainer, dan selalu dikelilingi aura tak tersentuh. Aku tahu dari obrolan samar-samar di dapur, ia sangat dihormati oleh masyarakat elit di kota ini. Citranya begitu sempurna, anggun, terhormat, dermawan, dan tak pernah tersentuh gosip. Kami hampir tidak pernah berbicara. Jika ada, hanya seputar instruksi. Ke pertemuan amal, belanja di area butik, atau tunggu di sini Agung. Matanya akan selalu lurus ke depan atau fokus pada ponselnya. Di mobil, kami adalah 2 dunia yang bersebelahan, dipisahkan oleh selembar kaca depan dan jurang status sosial yang tak terukur. Namun, beberapa hari terakhir ada yang berbeda. Keheningan itu terasa lebih tebal dan matanya sering terlihat kosong, seperti menahan beban yang sangat berat. Aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang bukan hanya anggun, tapi juga tegang. Pagi itu, saat aku sedang memangkas semak-semak mawar di dekat jendela ruang utama, aku mendengar suaranya. Tidak lantang, tapi penuh tekanan. Aku berhenti memangkas. Suara Nyonya Zainab berbicara dalam bahasa Arab yang cepat, bercampur dengan isakan pelan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia menghilang, Amir. Ini akan menghancurkanku, katanya. Ada jeda panjang, lalu napas berat. Ya, aku tahu risikonya. Tapi ini bukan lagi soal reputasiku saja. Ini sudah terjadi, Aku hamil. Sekopku hampir jatuh. Hamil? Nyonya Zainab yang agung, janda kaya yang begitu dihormati. Misteri itu langsung menyelimutiku seperti debu gurun. Siapa dia? Siapa Amir? Dan bagaimana mungkin kehormatan setinggi langit itu kini terancam oleh sesuatu yang sangat mendasar dan manusiawi? Keheningan yang biasa ia ciptakan di sekelilingnya kini terasa seperti tembok rapuh yang siap runtuh kapan saja. Aku segera melanjutkan pekerjaanku, berpura-pura tuli. Aku tahu, mendengar rahasia di rumah ini sama berbahayanya dengan menyentuh ular. Sore harinya, saat aku baru saja selesai membersihkan mobil, intercom berbunyi. Tapi kali ini suaranya berbeda. Suara Nyonya Zainab terdengar pelan, hampir memohon. Agung, tinggalkan peralatanmu. Segera temui aku di dalam. Sekarang. Jantungku berdebar tak karuan. Ini pertama kalinya ia memintaku masuk ke dalam tanpa alasan mengemudi atau pekerjaan rumah tangga. Aku melepaskan sarung tangan kerjaku. Aku tahu, apapun yang akan dikatakannya, itu akan mengubah hidupku. Entah menjadi sangat baik atau sangat buruk. Aku melangkah dari teras yang panas, memasuki ruang tamu yang dingin, menuju takdir yang tidak pernah kubayangkan. Aku berdiri di ambang ruang tamu utama, ruangan yang selama ini hanya kuintip dari kejauhan. Marmernya mengilap, perabotan dari Italia, dan seni kaligrafi emas menghiasi dinding.
Aku merasa sekotor sepatu kerjaku di tengah kemegahan ini. Nyonya Zainab duduk di sofa beludru, bukan dengan keanggunan seorang ratu, melainkan dengan ketegangan seorang tahanan. Ia tidak mengenakan abaya, hanya pakaian rumahan yang mahal, dan tanpa riasan, ia terlihat rapuh. Kerutan di sekitar matanya yang selama ini tertutup eyeliner tebal terlihat jelas. Dan matanya merah bekas tangisan. "Duduk." "Agung," katanya, suaranya serah. Ia menunjuk kursi tunggal di seberangnya. Aku duduk kaku di ujung kursi, tanganku saling meremas. Kami duduk dalam keheningan yang panjang, hanya suara detak jam dinding kuno yang mengisi ruangan. "Aku tahu kau mungkin mendengar sesuatu pagi ini," ia memulai, menatapku tajam. Bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang menakar, apakah aku ini ancaman atau jalan keluar. "Maaf, Nyonya, saya hanya fokus pada mawar," kataku, berusaha jujur dan menghindari masalah. Zainab tersenyum sinis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Jangan pura-pura bodoh. Itu tidak akan mengubah fakta. Kau mendengar yang perlu kau dengar." Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Aku hamil." Pengakuan itu keluar seperti bisikan yang menyakitkan. Dan pria itu, dia pergi. Dia menghilang dari muka bumi, seolah aku ini hanya mimpi buruk yang ingin dia lupakan. Aku hanya bisa terdiam. Aku membayangkan kehancuran yang pasti dirasakan wanita sekuat Zainab ini. Kehamilannya bukan hanya masalah pribadi. Itu adalah bom waktu yang akan meledakkan semua yang telah ia bangun. Aku menjanda. Reputasiku, nama baik suamiku yang sudah meninggal, yayasan amal, lingkaran sosialku, semuanya bergantung pada citra kesucian. Jika ini terungkap, masyarakat akan menganggapku pelacur tua. Aku akan kehilangan segalanya, Agung. Kehormatan adalah mata uang termahal di tempat ini. Lalu, ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Ini adalah momen yang akan kubawa seumur hidupku. "Aku menawarkanmu kesepakatan," katanya. Suaranya kembali menjadi tegas dan businesslike, seolah kami sedang mendiskusikan harga bibit tanaman. "Kau lihat gajimu sekarang? 1.500 rial sebulan? Itu uang receh." Ia mengambil napas. "Aku butuh ayah. Aku butuh seseorang yang dapat kujadikan alasan yang sah. Seseorang yang akan dinikahi secara resmi di depan umum, sehingga ketika bayi ini lahir, tidak ada yang berani menuduhku." "Nyonya," aku mencoba memotong, bingung. "Maksud Anda saya?" "Ya, kau. Kau seorang TKI, pendatang, orang asing. Kau tidak punya koneksi yang berbahaya di sini. Dan yang paling penting, kau sangat membutuhkan uang. Dengarkan baik-baik, Agung. Aku akan menikahimu. Kita akan mengadakan pernikahan mewah, lengkap dengan saksi-saksi penting. Di depan umum, kau adalah suamiku yang sah dan ayah dari anak ini." Tiba-tiba, ia menyebutkan angka yang membuat darahku berhenti mengalir. "Aku akan memberimu gaji 150 juta rupiah per bulan." 150 juta rupiah, angka itu melayang di udara. Terlalu besar, terlalu mustahil. Uang itu bisa melunasi semua utang keluarga di kampung, membangun rumah layak, menyekolahkan adik-adikku sampai perguruan tinggi. Itu bukan hanya uang, itu adalah kebebasan. Sebagai imbalan, kau akan menjadi suamiku di depan orang lain. Di rumah kita tetaplah majikan dan pekerja. Nggak ada sentuhan, tidak ada keintiman. Ini adalah kontrak. Kau melakukan peranmu, aku membayar. Kau merahasiakan identitas ayah kandung. Aku memastikan kau dan keluargamu tidak akan pernah kekurangan lagi. Aku menunduk, perutku bergejolak. Menjual diriku? Menjual harga diriku sebagai seorang suami? Aku melihat foto ibuku di dompet. Aku membayangkan air mata kebahagiaan bapak saat utang lunas. Aku memikirkan masa depan yang kuberikan pada keluargaku. Di sini harga diriku adalah sepotong kemeja lusuh. Di kampung, uang ini adalah martabat seluruh keluargaku. Pergulatan batin itu terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Setelah hening yang terasa abadi, aku mengangkat kepala. Aku melihat ke dalam mata Zainab, yang kini dipenuhi harapan yang menakutkan. "Aku setuju, Nyonya," kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku akan menjadi suami pura-pura Anda." Zainab menghela napas lega yang luar biasa. Ia kembali menjadi Zainab yang kaku, tetapi kali ini ada kilatan kepastian di matanya. "Bagus. Mulai sekarang kita bukan majikan dan pekerja, kita adalah rekan bisnis. Dan kita akan memulai pertunjukan ini besok. Kerahasiaan adalah kunci. Dunia luar tidak boleh tahu ini adalah sandiwara." Saat aku melangkah keluar, aku tahu aku baru saja menjual diriku ke dalam sangkar emas. Aku sudah kaya, secara teknis.
Tapi aku juga baru saja menandatangani kontrak untuk menjadi pemeran utama dalam drama yang paling rumit dan memilukan dalam hidupku. Aku berjalan keluar dari ruangan Zainab. Kepala dan hatiku terasa berat, seolah baru saja menelan sebongkah batu. Malam itu aku tidak tidur. Aku tidak menyentuh makanan. Aku hanya duduk di tepi ranjangku yang sempit di kamar pekerja, merenungkan angka keramat, 150 juta rupiah. Kebebasan, kemewahan, keluarga. Aku mengambil ponselku, benda usang yang menjadi jembatan satu-satunya dengan rumah. Aku menelepon ibu. Suaraku tercekat saat ia bercerita tentang atap rumah yang bocor parah karena hujan semalam, dan bagaimana adikku harus berhenti kuliah sementara karena biaya. Sabar, Bu, kataku, mencoba menenangkan suaraku yang gemetar. Agung akan kirim uang dalam jumlah besar segera. Sangat segera. Mendengar betapa besar beban yang mereka tanggung, membuat semua keraguan etis dan moral yang menghantuiku selama ini tiba-tiba terasa kecil dan sepele. Apa artinya kebohongan kecilku ini dibandingkan dengan janji kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang kucintai? Jika menjadi suami palsu Zainab adalah harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan keluargaku, maka aku akan membayarnya. Aku akan menjadi aktor terbaik yang pernah ada. Keesokan paginya, aku dipanggil kembali. Kali ini, Zainab jauh lebih tenang dan profesional, seolah kami sedang menandatangani kontrak real estate, bukan pernikahan. Ini aturannya, Agung, katanya, meletakkan selembar kertas tebal di atas meja marmer. Aku hanya boleh membacanya, tidak memegang salinan. Pernikahan ini adalah sandiwara. Kita tidak berbagi kamar tidur setelah malam pertama. Kau memiliki akses ke semua yang kau butuhkan. Pakaian, mobil, kartu kredit untuk kebutuhan peranmu. Tapi kau tidak memiliki akses kepadaku, secara fisik atau emosional. Aku mengangguk. Tentu, Nyonya. Maksud saya, Zainab. Lidahku terasa keluh menyebut namanya tanpa embel-embel majikan. Kedua, identitas ayah kandung adalah tabu. Kau tidak boleh bertanya, mencari tahu, atau bahkan berteori di hadapanku. Begitu bayi itu lahir, tugasmu sebagai ayah palsu akan berakhir dan kita akan mendiskusikan perceraian yang damai dan tertutup. Tapi sebelum itu kau adalah perisai utamaku, Kep mengerti. Saya akan menjaga rahasia ini seperti nyawa saya sendiri, janjiku tulus. Lagi pula, ia memegang kunci kebahagiaan keluargaku. Sejak saat itu, persiapan pernikahan berjalan dengan kecepatan yang memusingkan, bagaikan badai yang tiba-tiba. Aku diseret ke toko-toko pakaian pria termahal di Dubai. Penjahit pribadi datang ke rumah untuk mengukur badan dan membuat tobe putih mewah, jas, dan pakaian formal lainnya yang belum pernah kubayangkan akan kugunakan. Aku yang biasanya hanya memilih seragam kerja, kini dihadapkan pada pilihan jam tangan emas dan sepatu kulit Italia. Di balik kemewahan itu, aku tetap merasa seperti penipu. Aku melihat diriku di cermin besar. Laki-laki dalam refleksi itu tampak gagah, kaya, dan penting. Tapi saat aku mengalihkan pandangan, bayangan tukang kebun dengan tangan kasar itu masih melekat. Aku hanyalah topeng yang sempurna. Zainab bertindak sebagai sutradara sandiwara ini. Dia mengajariku tentang etika sosialita, cara berbicara di depan umum, cara menggandeng tangannya dengan kasih sayang di depan kamera, dan yang terpenting ekspresi mata. Ingat, Agung, katanya saat kami berlatih di ruang makan, tatapanmu harus meyakinkan, bukan tatapan seorang pekerja yang takut, tapi tatapan seorang suami yang memuja. Kau harus terlihat bangga padaku. Aku mencoba mempraktikannya. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Aku melihat kerapuhan di matanya yang kembali ditutupi lapisan es. Untuk sesaat, aku melihat bukan Zainab yang angkuh, melainkan wanita kesepian yang ketakutan. Persiapan mencapai puncaknya pada malam sebelum akad. Pesta digelar untuk para tamu yang datang dari berbagai negara Timur Tengah. Aku berdiri di kamarku yang baru, jauh lebih besar dan mewah, sendirian. Aku menerima telepon dari Zainab, di telepon rumah, untuk memastikan alur cerita kami besok sudah seragam. Besok adalah hari H, Agung. Jangan pernah lupa mengapa kita melakukan ini, bisiknya di telepon. Demi kehormatan Anda dan masa depan keluarga saya, jawabku mantap. Malam itu, kemewahan di sekelilingku terasa dingin. Aku adalah orang yang paling beruntung dan paling kesepian di dunia ini. Aku akan menikah, tapi aku tidak akan punya istri. Aku akan kaya, tapi aku akan kehilangan diriku yang sebenarnya. Pikiranku terbagi. Keluarga di kampung mereka aman. Diriku di sini, aku adalah boneka di atas panggung. Aku hanya bisa berharap sandiwara ini berjalan lancar. Besok Agung si tukang kebun akan mati dan Agung sang suami akan lahir.
Hari itu, aku mengenakan pakaian termahal yang pernah menyentuh kulitku. Tobe putih yang dijahit sempurna, shemak yang dibentuk rapi, dan jam tangan mewah yang melingkari pergelangan tanganku yang masih terasa kasar bekas memegang sekop. Aku melihat diriku di cermin kamar yang sekarang terasa asing. Agung yang ini adalah ilusi, karangan fiksi yang mahal. Aku berdiri di ruang acara yang megah, dikelilingi oleh ratusan wajah asing yang merupakan tokoh-tokoh terpandang, pengusaha, diplomat, dan kerabat kaya. Mereka semua datang untuk menyaksikan kisah cinta yang tiba-tiba ini. Bisikan-bisikan samar-samar terdengar, penuh rasa ingin tahu dan sedikit kecurigaan. Tetapi tatapan mereka segera berubah menjadi kekaguman saat Zainab muncul. Zainab tampil luar biasa. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang dirancang khusus, memancarkan aura ratu. Di tangannya, ia memegang buket mawar. Ia berjalan ke arahku, dan untuk sesaat, aku melihat sekilas wajah Nyonya Zainab yang rapuh dari malam itu, sebelum ia memasang topengnya yang paling meyakinkan. Cinta. Saat ia tiba di hadapanku, ia memberikan senyum tipis, senyum yang dipaksakan dan hanya ditujukan untuk kamera. Tangannya menyentuh lenganku, dan aku merasakan dinginnya kain sutra. Sentuhan itu tidak memiliki kehangatan, itu adalah sentuhan kontrak, sentuhan peran. Prosesi akad nikah berjalan cepat, disaksikan oleh banyak orang penting. Saat ijab kabul diucapkan, aku mengucapkannya dengan mantap. Meskipun hatiku berteriak bahwa ini adalah kebohongan terbesar yang pernah kulakukan. Aku bukan hanya menikahi wanita ini, aku menikahi kehormatannya dan status sosialnya. Aku adalah wali dari rahasia besarnya. Tiba saatnya untuk perayaan. Aku harus memainkan peran suami yang sedang dilanda asmara. Pegang tangannya. Agung, lebih lembut, lebih lama, bisiku pada diri sendiri. Aku menggandeng tangan Zainab, berjalan melewati barisan tamu. Zainab berpegangan padaku dengan erat, bukan karena sayang, melainkan karena butuh ditopang. Aku menyadari betapa ringkih tubuhnya di balik lapisan kain mewah itu. Ia tersenyum, mengangguk, menyapa dengan nama-nama Arab yang tidak pernah kuhafal. Kami adalah pasangan sempurna di mata publik. Seorang wanita tua dengan perhiasan berkilauan mendekati kami. Selamat sayang. Kalian sungguh serasi. Aku tidak menyangka Zainab menemukan cinta lagi secepat ini, katanya. Matanya menyipit penuh spekulasi. Zainab merespons dengan manis, Alhamdulillah Bibi. Agung adalah berkah yang tak terduga dalam hidupku. Ia membawa kebahagiaan dan kepastian. Aku harus menimpali. Aku memandang Zainab, memaksa tatapan kagum yang sudah kami latih. Zainab adalah wanita yang luar biasa. Saya sangat beruntung bisa bersamanya, kataku. Suaraku terdengar meyakinkan. Terlalu meyakinkan, mungkin. Di tengah kerumunan, aku tiba-tiba merasakan pembelahan diri yang sangat jelas. Aku Agung, tukang kebun dari Indonesia, yang kini berdiri di tengah pesta orang-orang penting, yang bahkan tidak tahu namaku yang sebenarnya. Lalu ada Agung, suami dari Nyonya Zainab, yang harus tersenyum dan memancarkan kepuasan yang palsu. Dua peran ini bersitegang di dalam diriku. Saat aku membukakan pintu mobil untuk Zainab ketika pesta selesai, momen itu terasa seperti dekompresi. Begitu pintu tertutup dan kami sendirian di dalam mobil mewah, topeng itu langsung terlepas. Zainab bersandar ke kursi, napasnya berat, ekspresi kebahagiaan di wajahnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kelelahan yang mencekam. Kau melakukannya dengan baik, Agung, katanya, tanpa menoleh. Itu adalah pujian pertamanya, tetapi nadanya lebih seperti evaluasi kinerja. Terima kasih Zainab, jawabku, kembali menggunakan nama yang kami sepakati saat kami sendiri. Perjalanan pulang terasa sunyi. Kami telah berhasil dalam pertunjukan kami. Dunia luar yakin akan cinta kami. Tetapi aku tahu, pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Aku mengantar Zainab kembali ke rumahnya. Rumah kami sekarang, yang terasa seperti benteng rahasia. Aku bukan lagi menantu yang pulang bersama istri. Aku adalah aktor yang pulang setelah pertunjukan yang sukses, menunggu bayaran di akhir. Dan aku sangat ingin tahu, apa yang akan terjadi ketika tirai benar-benar tertutup, dan hanya ada kami berdua. Malam itu akan menjadi awal dari kenyataan pahit kesepakatan kami. Kami tiba di rumah saat tengah malam, kemegahan yang sama, tetapi kini terasa lebih mencekik. Kami telah lolos dari pengawasan publik, tetapi sekarang kami terjebak dalam ruang tertutup yang penuh dengan janji-janji palsu. Aku mematikan mesin mobil dan berjalan mengikutinya, bukan sebagai suami, melainkan sebagai bayangan. Zainab langsung menuju kamar utama, yang sekarang menjadi kamar kami.
Kamar itu luar biasa, lebih besar dari seluruh rumahku di kampung, dengan balkon yang menghadap taman yang dulu kukurusi. Zainab berdiri di tengah ruangan, gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti jubah perang. Ia melepas mahkotanya, meletakkannya di meja rias dan menatap pantulannya sejenak. Aku berdiri kaku di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus menawarkan bantuan? Apakah ini melanggar kontrak? Kau boleh berganti pakaian, Agung, katanya tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar, semua emosi dari drama pernikahan telah terkuras habis. Aku segera menuju kamar mandi, berganti pakaian formal yang mahal itu dengan kaos dan celana kain yang jauh lebih nyaman. Ketika aku kembali, Zainab sudah berganti gaun tidur sutra yang panjang, tetapi ia masih duduk tegak di sofa, membaca buku. Ia tidak terlihat seperti pengantin wanita yang baru menikah. Ia terlihat seperti seorang wanita yang sedang menunggu kereta malam. Kecanggungan itu terasa begitu tebal, aku bisa menyentuhnya. Tempat tidurnya cukup besar, katanya, menunjuk ranjang king size yang elegan. Tapi kita harus memastikan jarak. Ia lalu mengambil bantal tipis dan meletakkannya persis di tengah tempat tidur. Pembatas yang sepele, tetapi melambangkan jurang pemisah antara kami. Sebuah garis batas tak terlihat, yang secara harfiah telah kami sepakati, kini hadir secara fisik. Ini aturannya, Agung. Kau tahu. Aku lelah, bisiknya, meletakkan buku dan memejamkan mata sejenak, seolah dia baru saja berlari maraton. Aku mengangguk, meskipun ia tidak melihat. Aku berjalan perlahan ke sisi ranjang, sisi yang kususul ke dekat jendela. Ketika aku berbaring, aku menatap langit-langit yang tinggi. Ini adalah tempat tidur ternyaman yang pernah kudiami, tetapi aku merasa seperti sedang tidur di atas duri. Di sebelahku, ada wanita yang secara hukum adalah istriku, yang sedang mengandung anak orang lain, yang membayar mahal agar aku tidur di sampingnya tanpa menyentuhnya. Kami terdiam. Aku ingin memulai percakapan, sekadar memecah keheningan yang mencekik itu. Mungkin bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tapi aku takut melanggar batasan, takut melampaui peranku sebagai aktor bayaran. Beberapa menit berlalu, lalu Zainab berbalik, memunggungiku. Tidurlah, Agung. Suaranya pelan dan tegas. Besok kau harus kembali ke peran sopir dan suami. Ini adalah bisnis, ingat? Kita hanya dua orang asing yang berbagi rekening bank dan alamat rumah. Kata-kata itu, dua orang asing, menampar wajahku dengan kenyataan pahit. Semua kemewahan, semua janji masa depan bagi keluargaku, semuanya dibeli dengan harga keintiman, kejujuran, dan kehangatan. Aku mendapatkan uang, tetapi aku kehilangan koneksi manusiawi yang paling mendasar. Aku berbaring di sebelah istriku, dan rasanya kami terpisah ribuan mil. Tidak ada obrolan mesra, tidak ada sentuhan tangan, tidak ada kehangatan yang seharusnya ada pada malam pertama. Hanya dua orang yang kaku, terikat oleh transaksi, dan dijaga oleh bantal kecil yang berfungsi sebagai benteng. Aku memejamkan mata, memaksakan tidur. Aku berusaha menenangkan diriku dengan memikirkan keluargaku. Ini untuk mereka, Agung. Ingat kenapa kau di sini. Malam itu berlalu dalam keheningan yang total. Aku tahu, sejak detik ini, hidupku akan terbagi dua. Agung yang kaya dan terhormat di depan umum, dan Agung si aktor bayaran yang kesepian di balik pintu kamar mewah ini. Fajar menyingsing. Ketika aku membuka mata, Zainab sudah bangun. Ia berdiri di balkon menghadap tamanku. Ia menoleh, melihatku, dan tidak ada jejak rasa malu atau canggung dari malam sebelumnya. Topeng itu telah kembali terpasang. Bangun, Agung, katanya. Suaranya kembali menjadi komando majikan. Aku ada pertemuan pagi ini. Kita harus bersiap untuk penampilan hari ini. Pagi setelah malam pernikahan yang dingin itu, kehidupan kami kembali ke titik nol, atau lebih tepatnya, ke rutinitas ganda yang absurd. Aku tetap harus memainkan peran. Namun, di balik dinding rumah yang tertutup, Agung adalah pekerja, dan di depan publik, aku adalah suami. Hari dimulai dengan aku menyelinap keluar dari kamar mewah, berhati-hati agar tidak membangunkan Zainab. Aku langsung menuju kamar mandi terpisah dan berganti pakaian. Bukan kemeja mahal, melainkan seragam kerja lama yang berbau tanah dan keringat. Pukul 6 pagi, aku sudah berada di taman. Aku memegang selang air, menyiram hamparan rumput yang hijau. Sentuhan pada sekop, pada pemotong rumput, dan pada tanah basah, terasa seperti terapi. Disinilah, di tengah suara gemerisik daun dan aroma, pupuk, aku bisa menjadi diriku sendiri. Agung, si tukang kebun, pria yang mencari rezeki dengan keringat murni,
Disinilah tidak ada peran yang harus kumainkan. Tidak ada senyum palsu yang harus kuukir. Aku bisa membiarkan tanganku kasar dan pikiranku bebas. Tapi ironisnya, sekarang aku adalah seorang suami miliuner yang sedang menyiram tamannya sendiri. Pelayan lain, yang dulunya adalah rekanku, kini menatapku dengan tatapan campuran hormat, bingung, dan iri. Mereka tidak tahu aku masih mendapat gaji mingguan untuk pekerjaan ini, sekadar uang saku, sementara gaji utama 150 juta itu adalah bayaran untuk sandiwara yang tak terlihat. Agung, kau tidak perlu melakukan ini lagi, kata Omar, pelayan senior, suatu pagi. Kau kan suaminya nyonya besar sekarang. Aku hanya tersenyum kaku. Aku suka berkeringat, Omar. Aku tidak suka jadi pengangguran. Pada pukul 10 pagi, transisi dimulai. Aku mandi, mengenakan pakaian mahal, dan berdiri tegak di samping mobil mewah. Peran tukang kebun disimpan rapat, dan peran suami pura-pura diaktifkan. Siapkan mobil, Agung. Aku harus menemui pengacara suamiku, Komando Zainab. Saat kami keluar rumah, semuanya berubah total. Aku harus membukakan pintu mobil untuknya, menahan pintunya sampai ia duduk dengan anggun. Di dalam mobil, aku bukan hanya sopir. Aku harus menanyakan, "Bagaimana tidurmu, sayang?" sebelum memulai mesin, hanya untuk didengar oleh supir lain yang mungkin menguping. Di luar rumah, di tempat-tempat elit, aku harus berjalan satu langkah di belakangnya. Tetapi cukup dekat untuk menopangnya jika ia membutuhkan, terutama karena perutnya mulai sedikit membesar. Aku harus memegang tas belanjanya, tersenyum pada rekan-rekannya, dan mengangguk setuju pada setiap perkataannya. Aku menjadi ahli dalam sandiwara. Aku tahu cara mencondongkan tubuh sedikit saat ia berbicara agar terlihat intim. Aku tahu cara meletakkan tangan di punggungnya saat kami berjalan melewati kerumunan. Isyarat kepemilikan dan kasih sayang yang sepenuhnya palsu. Tatapanku selalu dilatih untuk memancarkan kebanggaan, seolah Zainab adalah permata yang baru kutemukan. Namun, di balik semua senyum dan kehangisan itu, ada jarak yang tak terlampaui. Di mobil, Zainab hampir tidak pernah berbicara kepadaku, kecuali soal arahan. Kami duduk dalam keheningan yang familiar. Topeng kami tergantung rapi di kursi masing-masing. Aku adalah sopir. Dia adalah majikan. Kami adalah dua aktor yang menunggu panggilan aksi berikutnya. Kontras ini membuat jiwaku terbelah. Ketika aku menunduk membersihkan noda tanah di sepatu mahalku, di sudut toilet sebuah restoran mewah, aku teringat tangan kasarku pagi tadi saat memotong rumput. Aku adalah orang yang sama, tetapi dilarang oleh kontrak untuk menjadi diriku sendiri. Aku adalah seorang jutawan di atas kertas, tetapi hatiku terasa miskin. Di sisi lain, Zainab, aku melihat kecemasan yang mendalam di matanya. Perannya sebagai wanita hamil yang bahagia tidaklah mudah. Tekanan sosial untuk mempertahankan citranya begitu berat, sehingga ia sering terlihat sakit kepala dan pucat. Ia berjuang menahan mual, senyumnya semakin dipaksakan, dan di tengah malam, aku sering mendengarnya menangis pelan di sisi ranjangnya. Melihat penderitaannya, perlahan-lahan aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar simpati rekan bisnis. Aku melihat beban wanita yang terpojok. Di tengah rutinitas ganda yang hening, peran palsu yang memuakan, dan jarak yang tak kunjung mencair, aku mulai bertanya-tanya. Apakah 150 juta per bulan sebanding dengan kehilangan diriku yang sebenarnya? Dan, apakah aku sedang menolong Zainab, atau aku hanya sedang memperpanjang drama penderitaannya? Hidupku kini benar-benar terbagi, dan aku tidak tahu di peran mana aku akan menemukan jalan pulang. Beberapa minggu berlalu, dan sandiwara kami semakin mahir. Aku telah menjadi bayangan sempurna Zainab, seorang suami yang penuh perhatian, tetapi tidak pernah melampaui batas yang sudah ditetapkan di balik pintu. Kami adalah mesin panggung yang bekerja dengan presisi. Sore itu, kami menghadiri sebuah acara amal penting yang diadakan oleh yayasan milik Zainab sendiri. Acara ini dihadiri oleh semua wajah paling berpengaruh di kota. Aku tahu ini adalah ujian besar bagi reputasi Zainab. Ia harus tampil kuat, bahagia, dan tak tersentuh. Zainab, dengan perut yang kini terlihat sedikit lebih membesar, mengenakan gaun malam yang elegan. Ia terlihat anggun, namun aku bisa melihat keringat dingin di pelipisnya. Tekanan untuk terlihat sempurna sangat besar.
Aku mengenakan jas custom yang pas, berdiri di sisinya. Tangan kananku diletakkan secara protektif di punggungnya, sebuah sentuhan yang disetujui dalam naskah kami. Kami sedang berbincang dengan seorang syekh terkemuka ketika seorang sosialita wanita bernama Latifah menghampiri kami. Latifah terkenal dengan lidahnya yang tajam dan spekulasi yang kejam. Ia tersenyum, tetapi matanya memindai Zainab dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Zainab, kau sungguh bercahaya," kata Latifah. Nadanya terlalu manis. "Pernikahan yang mendadak ya, tapi kau selalu mengejutkan kami. Katakan, suamimu yang tampan ini." Ia mengayunkan pandangan sinis ke arahku, seolah baru menyadari keberadaanku. Kalian sudah saling kenal lama, bukan? Mengingat betapa cepatnya kalian mengumumkan kabar gembira ini." Pertanyaan itu adalah racun yang disajikan dengan gula. Pertanyaan itu menyiratkan bahwa aku mungkin adalah pria simpanan Zainab yang tiba-tiba dinikahi untuk menutupi kehamilan. Wajah Zainab menegang. Senyumnya goyah. "Tentu saja, Latifah," jawab Zainab, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Kami..." Sebelum Zainab sempat merangkai kebohongan yang telah kami persiapkan, naluriku, bukan naskahku, mengambil alih. Aku merasakan dorongan kuat untuk melindungi wanita rapuh di sampingku ini. Aku merasa muak dengan permainan licik para elit yang hanya peduli pada gosip. Aku melangkah maju sedikit, membiarkan tanganku menggenggam tangan Zainab yang gemetar. "Ya, kami saling mengenal cukup lama," kataku, suaraku rendah dan tegas, menarik perhatian semua orang di dekat kami. Aku berbicara dalam bahasa Arab baku, mengejutkan Latifah yang mungkin mengira aku hanya bisa berbahasa Indonesia. Namun cinta tidak mengenal waktu, Nyonya Latifah. Ketika saya melihat Zainab, saya melihat bukan hanya kemewahan yang Anda lihat. Saya melihat kebaikan hatinya, kekuatan jiwanya, dan kerinduan untuk kembali merasa dicintai setelah kehilangan besar. Ketika cinta itu mengetuk, Anda tidak menundanya. Anda menyambutnya. Aku menoleh ke Zainab, dan kali ini, tatapan di mataku tidak dipaksakan. Aku benar-benar merasa bangga. Bangga karena aku telah membelanya. "Kami tahu apa yang orang bicarakan," lanjutku. Tatapanku kembali tajam ke Latifah. "Tapi bagi kami, yang terpenting adalah kebahagiaan kami. Dan saya, sebagai suaminya, berjanji untuk menjaga kehormatan Zainab dan anak kami, lebih dari nyawa saya sendiri." Latifah terdiam. Ekspresi terkejut di wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak menyangka si suami baru yang dianggapnya orang asing ini akan membela diri dengan begitu tulus dan berani. Ia hanya bisa tersenyum palsu dan bergegas pergi, karena pertanyaannya telah dijawab dengan keharmonisan yang sangat meyakinkan. Ketika Latifah sudah jauh, Zainab perlahan menarik tangannya dari genggamanku. Ia tidak langsung berbicara. Kami berdiri berdampingan di tengah kerumunan yang kembali berbincang. "Kenapa kau mengatakan itu?" bisiknya, suaranya mengandung campuran kejutan dan sesuatu yang lain, kekaguman. "Itu adalah yang Anda butuhkan untuk didengar publik, Zainab," jawabku, mencoba kembali ke mode aktor. "Tidak," katanya. Kali ini ia menoleh dan menatapku lurus. "Itu melebihi naskah. Kata-katamu terdengar nyata. Kau bahkan menyebut kebaikan hatiku." Ada sedikit kebingungan dalam matanya. Malam itu, sesuatu telah bergeser. Dalam pertarungan mempertahankan citra Zainab, aku tidak lagi hanya menjalankan kontrak. Aku telah secara naluriah melindungi seorang wanita yang kulihat terancam. Dan dalam prosesnya, aku telah menunjukkan padanya sekilas kejujuran agung si tukang kebun yang tersembunyi di balik jas mahal. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ketegangan antara kami sedikit mencair, digantikan oleh pemahaman yang hening. Kedekatan yang kami tunjukkan di depan publik kali ini, meskipun dipicu oleh sandiwara, terasa lebih dekat dengan kebenaran emosional daripada yang kami berdua duga. Setelah insiden dengan Latifah, ada perubahan halus dalam dinamika kami. Zainab menjadi sedikit lebih lunak, sedikit kurang seperti komandan. Di mobil, keheningan kami terkadang dipecah oleh pertanyaan kecil darinya, seperti, "Bagaimana keluargamu di sana?" Atau, "Apakah kau suka mawar Damaskus itu?" Meskipun interaksi itu singkat dan canggung, rasanya seperti ia mengakui keberadaanku sebagai manusia, bukan hanya sebagai perisai berjalan, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Satu sore, saat aku sedang mengatur dokumen pengiriman barang di ruang kerja, aku mendengar suara kaca pecah yang teredam dari taman. Aku bergegas keluar dan melihat Zainab berdiri di dekat kolam, menatap lantai dengan ekspresi terkejut yang parah. Di lantai marmer, tergeletak sebungkus batu kecil yang dibungkus kain hitam.
Di dalam kain itu ada secarik kertas dilipat. Ada apa, Zainab? Tanyaku, bergegas mendekat. Ia menepis tanganku ketika aku hendak mengambil bungkusan itu. Jangan sentuh! Teriaknya. Suaranya mengandung histeria yang belum pernah kudengar darinya. Aku mundur, terkejut. Zainab mengambil kertas itu dengan tangan gemetar dan membukanya. Matanya memindai tulisan di kertas itu. Semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya, seolah semua darah telah meninggalkan kepalanya. Agung, bisiknya, menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Tidak ada! Hanya kau dan aku yang tahu. Tahu apa? Apa isinya, Zainab? Aku melangkah maju lagi. Kali ini aku tidak bisa hanya berdiri diam. Ia meremas kertas itu hingga kusut. Air mata mulai menggenang. Isinya tentang ayah bayi ini. Ia tahu aku hamil. Ia tahu kau bukan ayahnya. Dan ia mengancam akan membongkar semuanya pada pers besok jika aku tidak segera mengakui dosaku dan membayar sejumlah uang. Tanganku mengepal. Surat kaleng. Jelas itu bukan surat biasa. Itu adalah ancaman. Siapa yang mengirimkannya? Apakah engkau melihat siapapun? Tanyaku, melihat ke sekeliling taman. Pagar tinggi dan kamera pengawas membuatnya hampir tidak mungkin dilemparkan dari luar. Tidak, semua pagar dijaga ketat. Dia pasti seseorang yang dekat dengan rumah ini. Seseorang yang tahu jadwal kita, celah keamanan kita, kata Zainab, terengah-engah. Ia menoleh dan menudingku dengan kertas yang kusut itu. Apakah kau yang melakukannya? Apakah kau melanggar kontrak? Kau ingin uang lebih. Tuduhan itu menusukku. Setelah semua yang kulakukan untuk melindunginya di depan publik, ia masih melihatku sebagai pekerja rendahan yang hanya serakah. Hentikan, Zainab, kataku. Suaraku meninggi. Untuk pertama kalinya aku berani membentaknya. Aku di sini karena kau membayarku. Jika rahasia ini terbongkar, aku juga yang akan rugi. Aku diusir, dan semua janji untuk keluargaku hilang. Jika aku yang melakukannya, aku pasti akan langsung memerasmu, bukan mengirim surat ancaman yang tidak jelas. Wajah Zainab berubah. Ia menyadari tuduhannya tidak masuk akal. Ketakutan di matanya mereda sedikit, digantikan oleh kepanikan yang lebih luas. Lalu siapa? Bisiknya jatuh ke sofa luar. Siapa yang tahu? Aku mengambil bungkusan kain hitam di lantai. Kain itu terasa tebal dan familiar. Aku melihatnya lebih dekat. Ini bukan hanya ancaman Zainab. Ini peringatan, dan pelakunya pasti sangat dekat. Saat aku membalik bungkusan itu, aku melihat jahitan kecil yang tidak sempurna di sudut kain. Aku ingat kain ini. Itu adalah jenis kain yang digunakan oleh perusahaan catering eksklusif, yang biasa melayani acara-acara elit di kota ini, termasuk yang kami hadiri beberapa hari lalu. Acara amal kemarin, gumamku. Seseorang di sana, seseorang yang melihat kita, yang mendengar bisikan, dan yang cukup berani untuk mengirimkan pesan ini langsung ke dalam rumah. Aku menyadari bahwa misteri ayah bayi ini bukan hanya tentang seorang kekasih yang menghilang, tetapi tentang ancaman nyata terhadap keselamatan dan keuangan Zainab. Aku sebagai suami dan pelindung, kini berada di tengah konflik yang berbahaya. Gaji rata-rata 150 juta itu bukan lagi bayaran untuk acting, melainkan bayaran untuk hidup sebagai target. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zainab. Ia benar-benar terlihat tak berdaya. Kita tidak bisa membiarkan ini, Zainab. Kita harus mencari tahu siapa yang mengirimkannya sebelum mereka bertindak, kataku, menggenggam kertas ancaman itu erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidak hanya berbagi kamar, tetapi juga berbagi kepanikan dan tujuan yang sama. Kami bukan lagi sekadar majikan dan pekerja. Kami adalah sekutu, terikat oleh ancaman yang sama. Dan aku tahu, untuk melindungi sandiwara ini dan masa depan keluargaku, aku harus mulai menyelidiki. Aku harus menemukan siapa ayah kandung yang tiba-tiba menjadi hantu yang berbahaya ini. Setelah surat ancaman itu, rumah terasa seperti medan perang. Zainab tidak bisa tidur, aku juga. Ancaman itu telah menghancurkan topeng ketenangan terakhirnya. Ia tidak lagi peduli pada etiket atau batasan. Yang ada hanya ketakutan. 2 hari setelah ancaman itu, Zainab jatuh sakit. Kehamilan, stres ekstrim, dan ketakutan akan pemerasan membuatnya demam tinggi. Dokter pribadi datang, memberi suntikan, dan memerintahkannya untuk istirahat total. Aku adalah satu-satunya orang yang ada di sana, selain perawat yang datang sebentar. Peran suami pura-pura tiba-tiba menjadi suami nyata. Aku harus merawatnya, aku masuk ke kamar kami. Zainab terbaring di tempat tidur, tampak kecil dan rapuh di bawah selimut mahal. Wajahnya pucat, keringat membasahi rambutnya. Ia tidak lagi terlihat seperti Zainab yang agung,
melainkan hanya seorang wanita sakit berusia 55 tahun. Aku duduk di tepi ranjang. Aku mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, dan mulai mengompres dahinya. Ia membuka mata sejenak, menatapku. Tidak ada rasa malu atau komando, hanya penerimaan yang lelah. "Kau tidak perlu melakukan ini, Agung," bisiknya, suaranya lemah. "Kau bisa memanggil perawat." "Perawat ada jadwalnya, Zainab." "Aku ada di sini," jawabku pelan. Aku tetap mengompresnya. Keheningan yang terjadi terasa berbeda dari biasanya. Itu bukan keheningan transaksi atau kecanggungan. Itu adalah keheningan karena kelelahan. Keheningan yang mengundang kejujuran. Setelah beberapa saat, Zainab menarik napas dalam. "Kau pasti berpikir aku bodoh, ya? Kenapa saya harus berpikir begitu?" Menjalin hubungan seperti itu, kehilangan kendali, mempertaruhkan segalanya, hanya karena kesepian. Matanya terpejam. Aku berhenti mengompresnya. Aku ingin tahu, mengapa Zainab? Mengapa Anda melakukannya? Air matanya menetes di pelipis. Sejak suamiku meninggal, semua orang hanya melihatku sebagai monumen. Monumen kekayaan, monumen kesucian. Tidak ada yang melihatku sebagai wanita yang kesepian, yang merindukan sentuhan, atau sekadar obrolan yang tulus. Lalu, dia datang, tanyaku. Ya, dia muda berbeda. Dia membuatku merasa hidup. Dia tidak melihatku sebagai Madam Zainab yang dermawan. Dia melihatku sebagai wanita biasa. Itu yang kurindukan. Aku tahu itu salah, itu bodoh, tapi itu terjadi. Ia terdiam sejenak. Dan sekarang, penyesalannya sebanding dengan kehormatan yang kurisikokan. Aku mendengarkan, dan hatiku terasa teriris. Aku menyadari betapa mahalnya harga dari citra sempurna yang ia pertahankan. Wanita yang membayar 150 juta per bulan untuk menutupi kehamilan ini ternyata hanya seorang manusia yang kesepian dan mencari kehangatan. Aku meletakkan handuk di mangkuk. Aku tidak menyentuhnya, tetapi aku berbicara dengan suara yang paling jujur. "Semua orang melakukan kesalahan, Zainab. Tapi Anda tidak sendirian sekarang." "Hayat sentingnya, Masna. Seva akan membantu Anda melewati ini." Aku tidak mengatakan itu karena kontrak. Aku mengatakannya karena aku benar-benar ingin membantunya. Simpatiku telah menggantikan permusuhan. Zainab membuka mata dan menatapku lama. Di matanya, aku melihat refleksi diriku yang tulus. Itu adalah tatapan yang tidak pernah kuterima dari majikanku, tetapi dari seorang sekutu yang setara. "Terima kasih, Agung," bisiknya, suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Kau adalah pria baik. Malam itu kami berbagi keintiman yang sesungguhnya. Bukan fisik, melainkan keintiman emosional. Kami berbicara banyak tentang ketakutannya akan pemeras, tentang kekhawatirannya akan anak yang akan lahir, dan tentang bebannya sebagai janda kaya. Aku bercerita tentang mimpi-mimpi sederhanaku untuk keluargaku di Indonesia. Kami masih tidur di ranjang yang sama dengan bantal pemisah di tengahnya. Tetapi kali ini, jarak fisik itu terasa tidak relevan. Ada benang tak terlihat yang terajut di antara kami, pemahaman, pengakuan, dan kepercayaan. Aku menyadari, kontrak kami sudah lama beralih dari transaksi uang menjadi aliansi yang rumit. Aku harus melindungi Zainab. Bukan hanya karena uang, tetapi karena aku telah melihat kerapuhan di baliknya. Dan untuk melindunginya, aku harus segera mengungkap siapa pengirim ancaman itu. Ini bukan lagi sekadar sandiwara. Ini adalah misi pribadiku. Setelah malam pengakuan emosional itu, aku tahu waktunya untuk berhenti menjadi tukang kebun dan suami palsu. Sekarang, aku adalah seorang detektif. Taruhannya terlalu tinggi. Jika si pemeras berhasil, kehormatan Zainab hancur, dan masa depan keluargaku ikut ambruk. Zainab, meski masih lemah, memberiku akses terbatas ke beberapa barang pribadi pria yang menghilang itu. Beberapa pesan teks lama yang sudah ia hapus tetapi sempat ia screenshot. Dan, yang paling penting, sebuah kartu nama yang tampak biasa saja. Pesan-pesan itu tidak banyak membantu. Penuh dengan janji manis dan janji bertemu rahasia. Yang paling mencurigakan adalah kartu nama tersebut. Itu bukan kartu nama pacar rahasia, melainkan kartu nama seorang konsultan keuangan dengan nama Faisal Al-Majid. Alamat kantornya berada di Gedung Pencakar Langit, yang sama dengan kantor hukum mantan suami Zainab. Dia bilang dia konsultan keuangan suamiku dulu, tapi sudah lama keluar. Jelas Zainab lemah. Dia yang membantuku mengelola yayasan amal suamiku. Sebuah alarm berbunyi di kepalaku. Konsultan keuangan mantan suami? Ini berarti ia sudah berada dalam lingkaran Zainab sejak lama ia tidak menghilang.
ia hanya mengubah perannya. Zainab, kau bilang dia pergi tanpa jejak. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Zainab berpikir keras, lalu matanya membelalak. Tunggu. Ya, beberapa hari sebelum dia menghilang, dia terburu-buru mengambil barang-barangnya. Dia meninggalkan sebuah kunci kecil, kunci loker gymnya mungkin. Di mana kuncinya? Zainab mengarahkan aku ke laci rahasia di kamar mandi. Di sana, tersembunyi di bawah perhiasan mahal, ada sebuah kunci perak kecil, berukirkan angka dan inisial samar. Keesokan paginya, aku beraksi. Aku kembali mengenakan jas mahal, menyamar sebagai Agung, suami kaya yang sedang menjalankan urusan penting. Aku mengantar Zainab ke pertemuan sosial yang direncanakan untuk mempertahankan citra kami. Begitu ia sibuk, aku memberinya alasan pergi sebentar untuk mengambil dokumen penting. Aku menggunakan ponsel baruku untuk mencari inisial di kunci itu. Ternyata, itu adalah kunci loker sebuah private club elit. Klub yang sering dikunjungi oleh Faisal Al-Majid. Aku pergi ke klub itu. Aku berpura-pura kehilangan kunciku sendiri. Dan setelah menyuap petugas loker yang kelelahan dengan segepok uang, aku berhasil mendapatkan akses ke loker Faisal dengan alasan verifikasi kunci. Ketika aku membuka loker itu, jantungku berdetak kencang. Di dalamnya tidak ada pakaian olahraga atau shaker protein. Yang ada hanyalah sebuah flash drive terenkripsi, sebuah dompet usang, dan sebuah foto yang diselipkan di balik dompet. Aku mengambil foto itu, tangan gemetar. Itu adalah foto Faisal dengan Zainab, sedang tersenyum bahagia di sebuah villa pantai. Bukan itu yang membuatku tercekat. Di belakang mereka, samar-samar, berdiri seseorang yang akrab, Amir, yang kusebut-sebut Zainab, dalam percakapan paniknya tempo hari. Amir. Aku mencoba mengingat. Amir? Bukankah dia adalah keponakan tertua dari mendiang suami Zainab? Pria yang mengurus semua urusan properti dan dikenal sebagai orang yang sangat konservatif dan terpandang di masyarakat? Seketika, kepingan puzzle itu berjatuhan di tempatnya. Dan gambaran yang muncul sangat mengerikan. Faisal Al-Majid, kekasih Zainab yang menghilang, adalah seorang konsultan keuangan Zainab, menyebut Amir sebagai orang yang ia ajak bicara tentang kehamilannya. Faisal dan Amir, keponakan Zainab, mengenal satu sama lain dan berada di tempat yang sama. Ini bukan sekadar kekasih yang lari. Ini adalah jaringan. Aku segera mengambil flash drive itu, mengembalikannya ke loker, seolah tidak terjadi apa-apa, dan bergegas kembali ke mobil. Aku harus mencerna temuanku. Faisal dan Amir memiliki hubungan. Mungkinkah Faisal tidak kabur? Mungkinkah ia diancam oleh Amir, yang status sosialnya akan hancur jika skandal ini terungkap, atau yang mengincar warisan? Dan yang paling penting, siapa pemerasnya? Faisal yang kembali, atau Amir yang ingin menutupi jejaknya? Aku harus menghadapi Zainab. Aku punya kunci yang jauh lebih penting daripada kunci loker. Kunci kebenaran. Aku telah menemukan benang merah menuju pusat badai ini. Dan aku tahu, apapun yang ada di flash drive itu pasti akan mengungkap plot twist besar yang jauh lebih gelap daripada sekadar skandal asmara. Aku harus siap, karena sandiwara kami baru saja berubah menjadi cerita kriminal. Aku kembali ke rumah dengan hati yang berdebar kencang. Aku membawa rahasia yang jauh lebih berat daripada kehamilan Zainab, identitas pria yang menghilang, dan kemungkinan siapa pemeras yang sebenarnya. Aku segera masuk, mencari Zainab. Dia sedang berada di perpustakaan kecilnya, tampak sedang menelepon. Ekspresi wajahnya tegang. Aku menunggu sampai ia selesai. Agung, dari mana saja engkau? Aku mulai khawatir. Penampilanmu di acara tadi. Aku memotongnya. Faisal Al-Majid tidak hilang, Zainab. Dia pergi, ya, tapi dia diusir, dan pemerasnya mungkin bukan dia. Zainab tercekat. Matanya membesar, kepanikan tergambar jelas. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau tahu nama Faisal? Aku tidak pernah memberitahumu. Aku mengeluarkan foto yang kutemukan di loker Faisal foto Faisal dan Zainab di pantai. Ini ada di loker private club Faisal, kataku.
lalu menunjuk sosok pria di latar belakang. Dan ini, dia yang paling penting. Zainab melihat foto itu, ia tidak lagi terkejut melihat Faisal, melainkan sosok di belakang mereka. Wajahnya langsung pucat pasi. "Amir," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Itu Amir." "Ya, Amir, keponakan suami Anda, yang dikenal saleh, yang mengurus properti almarhum." Aku melanjutkan, nadaku dingin. "Aku dengar Anda meneleponnya beberapa hari yang lalu. Setelah ancaman pertama, membicarakan kehamilan ini." Aku mengambil flash drive yang kucuri dari loker Faisal. Aku mencolokkannya ke laptop. Setelah memasukkan sandi yang kutebak, tanggal lahir Zainab, menunjukkan betapa Faisal mencintainya. Layar menampilkan folder-folder, tidak hanya berisi data keuangan yayasan, tetapi juga rekaman audio. "Dengarkan ini, Zainab," kataku, menekan tombol play. Suara yang muncul di ruangan itu adalah suara Faisal dan Amir, terdengar seperti percakapan yang direkam secara tersembunyi. "Amir," suara dingin, "kau harus pergi, Faisal, sekarang. Jika skandal bibiku terungkap karena kau, seluruh keluarga akan hancur. Kau akan kusuruh keluar dari negara ini. Aku akan memberimu uang, tapi kau harus menghilang selamanya, atau aku akan pastikan kehormatanmu hancur lebih dulu." "Faisal," suara putus asa, "tapi aku mencintainya, Amir. Dan dia sedang mengandung anakku. Aku akan menikahinya." Amir tertawa sinis. "Menikahi seorang janda kaya yang 30 tahun lebih tua? Jangan konyol. Anakmu tidak boleh lahir dengan nama kotor. Pergi. Sekarang. Biarkan dia membersihkan kekacauan ini sendiri." Aku menekan tombol pause. Keheningan menyelimuti ruangan, lebih mencekik daripada malam pertama kami. Wajah Zainab berubah total, dari ketakutan menjadi rasa dikhianati yang mendalam. Dia, Amir yang mengusirnya. Zainab bergumam, gemetar. "Dia melakukan semua ini untuk melindungiku," katanya. "Untuk melindungi reputasi keluarga." Ia menggeleng. "Tidak. Dia melakukannya karena dia mengincar warisan dan pengaruh suamiku. Dia tahu, jika aku tercemar, kendali yayasan dan aset akan jatuh ke tangannya, sebagai kerabat terdekat yang bersih." Dan surat ancaman itu, aku mengangkat sebuah dokumen yang kutemukan di flash drive, email yang tertunda, yang dikirim oleh Faisal, ditujukan kepada Zainab, mengakui kehamilannya, dan meminta maaf karena pergi. Ini Faisal yang mengirimkannya, mencoba memperingatkan Anda setelah ia diusir. Plot twist-nya terungkap. Pemeras yang sesungguhnya bukanlah Faisal, melainkan Amir, yang ingin memastikan Zainab tidak bisa kembali ke Faisal dan menyerahkan harta warisan kepada anak haram di matanya. Dan sekarang, Amir pasti tahu Faisal telah meninggalkannya petunjuk. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari luar. Pelayan bergegas panik. "Nyonya, Tuan Amir datang. Dia bersama 2 pengacara." Wajah Zainab memutih. "Dia datang untuk mengambil alih. Dia tahu aku akan melawan." Aku segera mencabut flash drive itu. Aku menatap Zainab, yang sekarang terlihat siap menyerah. "Dengar, Zainab. Amir tidak boleh tahu kita punya ini. Dan dia tidak boleh tahu aku adalah suami palsu Anda. Kita kembali ke sandiwara itu, kau harus kuat. Kita akan menghadapinya bersama-sama." Aku berdiri tegak di sampingnya, bukan lagi sebagai pekerja atau aktor, tetapi sebagai pelindung sejati. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan wanita rapuh di sampingku ini dihancurkan oleh keserakahan kerabatnya sendiri. Sandiwara terberat kami akan dimulai, dan aku harus menjadi suami yang meyakinkan, bukan demi uang, tetapi demi keadilan. Pintu perpustakaan terbuka dengan suara keras. Amir masuk, diikuti oleh 2 pria berjas hitam yang berwajah dingin. Pengacara. Wajah Amir yang biasanya santun kini keras dan dipenuhi keserakahan. "Bibi Zainab." Sapanya, suaranya terdengar palsu. "Kami datang untuk membahas masa depan yayasan. Mengingat keadaanmu yang rapuh dan tekanan baru-baru ini, kami rasa..." "Aku tidak rapuh, Amir," potong Zainab. Suaranya tegas. Aku berdiri 1 langkah di belakangnya. Tangan diletakkan di bahunya. Isyarat kepemilikan. Sentuhan ini terasa nyata.
Didorong oleh tekad untuk melawannya, Amir menoleh padaku dengan tatapan meremehkan. "Tuan Agung, aku yakin Anda tidak mengerti masalah bisnis keluarga ini. Ini adalah masalah rumit, dan lebih baik Anda serahkan pada ahlinya." Aku membalas tatapannya, tidak lagi takut. Aku adalah suaminya. Masalah Zainab adalah masalahku. Dan aku cukup mengerti hukum untuk tahu bahwa warisan tidak bisa dicuri dengan ancaman. Amir tertawa sinis. "Ancaman? Aku tidak mengancam siapapun. Aku hanya mencoba melindungi nama keluarga dari skandal kotor. Aku tahu kau bukan ayah kandung bayi ini, Agung. Aku tahu tentang Faisal, dan aku bisa menghancurkan reputasi kalian dalam semalam. Kau adalah TKI. Kau tidak punya kekuatan melawanku." Zainab mengambil alih. Ia menatap Amir dengan mata tajam. Tidak ada lagi rasa takut. Ia telah kembali menjadi Zainab yang agung, seorang pejuang kehormatan. "Kau benar, Amir, aku tidak rapuh. Tapi kau salah tentang satu hal." Ia berjalan ke meja kerjanya. Aku tahu apa yang akan dilakukannya. Faisal tidak menghilang karena malu. Dia diusir olehmu, yang ingin mengambil alih properti mendiang suamiku. Lanjut Zainab. "Dan kau mengira aku bodoh. Kau mengira aku akan menyerahkan segalanya hanya karena kehormatanku terancam." Zainab menekan tombol tersembunyi layar besar di dinding yang biasanya menampilkan peta yayasan, tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman audio yang kami dengar tadi. Suara Amir mengancam Faisal. "Rekaman ini, Amir, sudah dikirim ke pengacara kepercayaanku. Dan flash drive ini," Zainab menunjuk ke tanganku, "memiliki semua bukti niat jahatmu selama bertahun-tahun." Wajah Amir memucat. Semua kesombongannya runtuh. Pengacara-pengacaranya saling berbisik. Pertarungan berakhir di saat itu juga. Amir dikalahkan, bukan oleh kekayaan, tetapi oleh bukti dan keberanian yang dipimpin oleh seorang tukang kebun yang ia remehkan. Setelah Amir dan pengacaranya pergi dengan kepala tertunduk keheningan kembali. Kali ini, itu adalah keheningan kemenangan. Keheningan yang bersih Zainab jatuh ke sofa, air mata mengalir, tetapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Aku duduk di sebelahnya. "Kita berhasil, Zainab." Bisikku, "Kita berhasil," ulangnya. Ia menoleh padaku, tatapannya jauh dari sekadar rasa terima kasih. "Kau menyelamatkanku, Agung. Kau menyelamatkan kehormatanku, masa depanku, dan anak ini." Beberapa hari kemudian, pembayaran dilakukan. Uang itu 150 juta rupiah per bulan selama setahun masuk ke rekeningku. Jumlah yang luar biasa. Sebuah perjanjian perceraian rahasia disiapkan, sandiwara kami akan berakhir dengan damai. Aku telah menyelesaikan peranku. Zainab memanggilku ke taman, di mana aku biasa memangkas mawar. Ia memberikan amplop tebal, berisi dokumen hukum, perjanjian perceraian kita, dan ini, sertifikat rumah yang sudah kubeli untuk keluargamu di kampung, sebagai ucapan terima kasih ekstra. Aku menatap dokumen itu. Semua mimpi yang kupertaruhkan telah terbayar lunas. Aku bebas. Aku bisa pulang sekarang. "Kapan kau akan pulang, Agung?" Tanyanya, suaranya tenang, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang tak terhindarkan. Aku melihat ke arah taman, ke bunga-bunga yang kurawat. Aku melihat rumah ini, yang tadinya sangkar, tetapi kini terasa seperti rumah yang kubelah. Dan aku melihat Zainab, wanita yang rapuh dan kuat sekaligus, yang sebentar lagi akan menjadi ibu tunggal. Aku mengambil napas dalam. Aku sudah memenuhi kontrak, Zainab. Aku sudah menjadi suamimu di mata hukum dan publik, dan aku dibayar dengan baik. Aku tersenyum kecil, tapi aku tidak bisa pergi sekarang. Zainab mengangkat alisnya, bingung. Maksudmu? Sandiwara suami istri ini harus berlanjut setidaknya sampai anak ini lahir dan diakui. Setelah semua ini, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi masyarakat sendirian, terutama Amir yang masih mengawasi. Aku berjanji akan melindungi kehormatanmu dan anak ini. Itu bukan lagi urusan kontrak, itu urusan kehormatan pribadi. Air mata kembali menggenang di mata Zainab, tetapi kali ini air mata yang hangat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan tinggal sebagai suami palsu selamanya?
Aku tidak tahu. Tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi menjadi tukang kebun di balik tembok atau aktor di panggung. Aku telah menemukan keberanian. Dan yang lebih penting, aku telah menemukan koneksi yang tulus dengan wanita di sampingku yang dimulai dari kebohongan. Aku mengambil tangan Zainab dan menggenggamnya. Sebuah sentuhan tanpa kontrak, tanpa peran. Aku akan tinggal Zainab. Kataku, suaraku mantap. Sampai kita berdua benar-benar siap untuk mengakhiri bab ini. Kami berdiri di bawah matahari sore. Dua orang yang terikat oleh sandiwara yang berubah menjadi kebenaran. Sandiwara, senyap itu telah berakhir, tetapi kini dimulai kisah baru. Kisah tentang dua orang asing yang menemukan tujuan dan harapan di tengah kekacauan. Beberapa bulan berlalu, setelah konfrontasi dengan Amir. Kehidupan kami memasuki fase keheningan yang berbeda. Keheningan yang penuh dengan pemahaman, bukan lagi kecanggungan. Aku tetap tinggal, memainkan peran suami, tetapi kali ini, itu bukan sandiwara yang melelahkan. Kami adalah tim, dua sekutu yang menunggu akhir dari sebuah babak. Amir tidak menyerah sepenuhnya. Dia terus mengawasi kami, mencari celah. Tapi setiap kali dia mencoba mendekat, aku berdiri tegak di samping Zainab, perisai yang kokoh, berbekal rekaman audio yang kami simpan sebagai kartu truf perlahan. Ancamannya memudar menjadi sekadar dengungan jauh. Kehamilan Zainab memasuki tahap akhir. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan ketegangan dan kekhawatiran yang begitu besar terhadap janin yang bukan darahku. Aku yang dulu hanya peduli pada uang, kini peduli pada keselamatan wanita dan anak yang kujanjikan untuk kulindungi. Zainab menjadi lebih terbuka. Dia memintaku ikut menemaninya ke pemeriksaan dokter, memegang tanganku saat mualnya datang. Hubungan kami tidak pernah menjadi hubungan sepasang kekasih, tetapi ia telah berevolusi menjadi persahabatan yang dalam dan saling menghormati, ikatan yang jauh lebih jujur daripada yang kami miliki saat awal pernikahan. Aku ingat sebuah sore ketika ia duduk di tepi ranjang, mengusap perutnya yang besar dan menatapku dengan lembut. "Kau tahu, Agung," katanya, "dulu aku takut setengah mati bayiku lahir dan harus disebut anak haram. Sekarang, yang kutakutkan adalah bagaimana jika kau benar-benar pergi setelah ia lahir. Aku sudah mendapatkan bayaranku, Zainab. Aku sudah membantu keluargaku." Jawabku, berusaha bersikap netral. "Ini bukan soal uang lagi." Balasnya, matanya menampakkan kejujuran yang menawan. "Kau adalah ayah di mata dunia. Dan di mataku, kau adalah orang paling berani yang kutemui. Kau memberiku martabat kembali." Aku tidak menjawab, karena aku sendiri tidak tahu. Uang itu sudah aman. Aku bebas. Tapi ada benang yang mengikatku di rumah ini. Hari yang kutakutkan dan kutunggu-tunggu tiba. Tengah malam, Zainab mengalami kontraksi. Aku yang mengemudikan mobil, membawa istri palsuku ke rumah sakit. Di ruang bersalin, aku memegang tangannya. Dia meremas tanganku kuat-kuat, berteriak, dan menangis. Aku menyeka keringatnya, berbisik kata-kata penyemangat dalam bahasa Indonesia perawat, dan dokter menatapku. Si suami yang tampak begitu tegar dan penuh kasih. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki lahir. Ketika perawat menyerahkan bayi itu kepadaku, bayi yang bukan darahku, tetapi yang kubela dengan seluruh harga diri palsuku, aku merasakan getaran emosional yang luar biasa. Dia kecil, merah, dan sempurna. Aku menyerahkannya pada Zainab. Ia mendekapnya, air mata membasahi wajahnya. "Selamat datang, sayang." Bisiknya ia menoleh padaku. Senyumnya adalah senyum paling tulus yang pernah kulihat selama ini. "Lihat, Agung, anak kita. Di mata publik, dia adalah anak kami. Anak dari si tukang kebun yang beruntung. 2 minggu setelah kelahiran, kami mengadakan pesta kecil. Semua orang yang hadir memuji ayah yang penuh kasih ini. Malam itu, setelah semua tamu pergi, kami duduk di kamar. Bayi itu tidur nyenyak di krib yang ada di sisi ranjang. Zainab menyerahkan dokumen perceraian yang telah disiapkan. "Ini saatnya, Agung," katanya pelan. "Aku sudah aman. Anak ini aman. Reputasiku kokoh.
kau bisa kembali ke keluargamu. Mereka membutuhkanmu sebagai Agung yang sesungguhnya. Aku mengambil pena. Aku melihat ke bawah. Semua telah terpenuhi. Aku hanya perlu menandatanganinya. Aku melihat ke arah bayi itu. Lalu aku melihat ke wajah Zainab yang terlihat damai, tetapi matanya memancarkan kesepian yang familiar. Aku memegang pena itu selama beberapa menit. Kemudian, aku meletakkannya. Aku tidak bisa menandatanganinya, Zainab, kataku. Dia terkejut. Kenapa? Kau tidak perlu khawatir soal uang lagi. Bukan uang. Kontrakku berakhir ya. Tapi aku tidak bisa meninggalkan anak ini, yang secara hukum adalah anakku. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian menghadapi Amir. Aku tidak bisa melepaskan peran ini, karena peran ini membuatku menjadi pria yang lebih baik. Aku tersenyum padanya, senyum yang tulus. Aku mungkin mulai sebagai suami palsu, tapi aku tidak bisa mengakhiri sebagai ayah palsu. Aku mengambil dokumen perceraian itu, merobeknya perlahan. Suara robekan kertas itu terasa membebaskan. Aku akan tinggal sebagai suamimu. Mungkin bukan dengan cara yang dibayangkan orang lain, tapi aku akan tetap di sini. Aku akan tetap menjadi ayah di mata dunia. Aku akan membantu membesarkannya. Aku akan tetap menjadi Agungmu, apapun peran yang kau butuhkan dariku. Zainab tidak mengatakan apa-apa, ia hanya mengulurkan tangan. Aku meraihnya. Genggaman kami kali ini lembut dan penuh janji. Itu adalah genggaman dua orang yang telah melalui neraka dan memilih untuk tetap di surga buatan mereka. Aku akhirnya mendapatkan kebebasanku, bukan dengan meninggalkan sandiwara, tetapi dengan memilih untuk tetap berada di dalamnya, mengubah peran palsu menjadi tanggung jawab sejati. Aku, Agung, si tukang kebun, kini memulai kehidupan baru sebagai suami dan ayah dari sebuah rahasia yang paling kubanggakan.